Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mas Hen Channel ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan memasuki soal ngobrolin tentang YouTube ya. Jadi teman-teman banyak beberapa yang menanyakan pada saya untuk memulai suatu wirausaha di bidang YouTube ya, terutama di sini para YouTuber pemula. Mereka bertanya, kalau misalkan kita mau wirausaha di bidang YouTube, itu apa aja sih yang perlu kita kaji lebih di awal sebelum kita memulainya? Ya, memulai di YouTube atau memulai di bidang apapun, ya menurut saya yang harus kita amati terlebih dahulu adalah potensi diri kita. Diri kita bisanya apa, hobi, bakat minatnya kita apa. Nah itulah yang mungkin lebih awal yang harus kita kaji, yang akan menentukan nanti kita akan melakukan apa untuk usaha itu. Meskipun di YouTube itu sendiri juga sama ya, kita mau menentukan suatu tema untuk membuat konten baru, itu kita sesuaikan dengan kemampuan dan hobi serta bakat kita ya. Kalau kita nggak punya skill di bidang yang akan kita sampaikan, kita sajikan, masalahnya nanti kedepannya kita akan susah nanti untuk mengembangkan usaha itu, untuk mengembangkan channel YouTube itu. Nah sedikit saya ulas untuk bagi para YouTuber pemula yang akan memulai membuat suatu konten ya. Ini saya rangkum aja untuk skala besar, poin besarnya aja. Mungkin ada beberapa item yang bisa dijadikan acuan bagi teman-teman YouTube pemula ya, yang akan dijadikan suatu konten awal ya. Entah nantinya Anda merasa bisa atau enggak, itu terserah Anda. Saya kembalikan ke kemampuan Anda. Menurut pantauan dan riset yang kita yang kita gunakan selama ini, ada beberapa konten yang memang di situ akan banyak menghasilkan viewer yang sangat cepat. Ya, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama adalah konten soal game. Anda tahu game itu sendiri di sini baik itu kalangan anak-anak maupun remaja maupun orang dewasa sekali, itu mereka sangat suka sekali dengan game ya. Mungkin bagi Anda yang minat untuk menjadi YouTuber pemula, konten ini bisa dijadikan acuan untuk Anda bikin, Anda jadikan suatu konten, Anda buat semenarik mungkin daripada Anda main sendirian ya. Lebih baik dijadikan video aja, Anda jadikan konten di dalamnya itu. Itu untuk tema game ya. Dan Anda tahu sendirilah, untuk viewer konten game ini bisa Anda lihat di banyak channel di YouTube ya. Itu penontonnya banyak sekali di situ. Kemudian untuk yang kedua yaitu untuk bagi pemula bisa juga dengan membuat konten soal kuliner ya. Di sini kuliner di sini bahwa kita nggak hanya disuruh membuat soal makanan atau minuman, kita bisa saja kita mereview tempat-tempat atau di mana aja tempat kuliner terbaik, kuliner termurah atau kuliner teraneh lah istilahnya, yang banyak yang ada hubungannya soal makanan ya. Itu mungkin bisa jadi salah satu acuan atau salah satu tema bagi Anda yang mau memulai membuat konten baru. Kemudian yang ketiga adalah edukasi atau pengembangan diri. Bagi Anda yang mungkin jiwa pendidik, mempunyai jiwa seorang guru, Anda bisa menyampaikan keilmuan Anda bisa menurunkan apa yang Anda bisa, apa yang Anda mampu untuk diberikan pembelajaran pada orang lain. Misalnya Anda menguasai pengetahuan tentang ilmu A, tentang ilmu B, bisa aja Anda bikin suatu video, di situ Anda sampaikan bahwa Anda bisa begini, Anda mau menyampaikan tentang pengetahuan A, pengetahuan B, itu Anda bisa membuat konten seperti itu. Tentunya sesuai dengan bidang kemampuan Anda. Nah, itu viewernya juga banyak itu soal edukasi atau pengembangan diri. Kemudian yang keempat adalah
konten soal teknologi. Misalkan Anda seorang montir atau seorang juru masak juga, pokoknya yang ada hubungannya dengan teknologi lah, entah itu otomotif atau teknologi apalah. Yang penting Anda bisa membagikan ilmu-ilmu Anda, tip-tip Anda itu bisa Anda jadikan suatu konten bagi YouTuber pemula yang bingung untuk menentukan konten apa. Kemudian untuk berikutnya adalah konten berupa konten mistis ya, atau horor atau suatu cerita. Nah, di Indonesia sendiri untuk suatu konten mistis ini sudah tidak asing lagi ya, apalagi di negara kita masih erat sekali hubungannya dengan hal-hal berbau-bau seperti klinik lah. Jadi nggak ada salahnya Anda mencoba untuk membuat suatu konten yang ada hubungannya dengan mistis seperti itu, tentunya dengan tidak mengurangi rasa, tidak mengurangi alur cerita itu sendiri, nggak menyimpang jauh dari apa yang terjadi di dalam kisah nyata ya. Jadi nggak dibuat-buat lah istilahnya. Anda bisa membuat film pendek atau apa yang hubungannya di dalamnya itu ada sesi horornya, pasti banyak disukai juga di Indonesia. Mungkin itu beberapa poin konten yang menurut saya itu viewernya lumayan banyak ya. Mungkin bagi Anda yang punya rekomendasi sendiri, silakan, nggak apa-apa untuk bisa berbagi. Ini pengalaman dari saya yang saya lihat selama ini, itu adalah konten yang memang viewernya lumayan banyak dan bisa Anda terapkan sebagai pembuka untuk mengawali Anda sebagai YouTuber pemula ya. Mungkin itu aja dari saya, ngobrolin soal YouTube untuk konten pemula. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.